Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu akan membahas mengenai tentang dinamika hubungan ASEAN dalam ruang lingkup internasional, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh dosen kita yaitu Bapak Hilmi Nurfaizan MH. Baik, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sebagai Nia Kurniawan sebagai moderator. Yang kedua pemateri yaitu Alpitasya Salsabila. Yang ketiga Ilham Al-Mutali. Yang keempat Risma Agustina. Yang kelima Sophie Nuraini. Yang keenam Robiah Adawiyah. Dan yang terakhir Jam-Jam Nurjaman. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan mengenai materi dinamika hubungan ASEAN dalam ruang lingkup internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jam-Jam Nurjaman dari kelompok 3 akan memaparkan pengertian organisasi internasional. Menurut para ahli, Maryam Green, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian di antara 3 atau lebih dari suatu negara. Adapun menurut Burmauna, perhimpunan negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan meraih kepentingan bersama melalui organ-organ yang ada dalam perhimpunan tersebut. Dan secara luasnya, organization dalam kata internasional organization sering menjadi permasalahan dalam bentuk tunggalnya atau singular, yaitu organization. Dalam hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses, sedangkan international organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik, melainkan juga organisasi internasional kontekstual privat atau bisa disebut dengan rahasia. Organisasi internasional semacam ini meliputi juga organisasi regional dan organisasi subregional. Adapun organisasi yang bersifat universal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Alfitasya Salsabila akan menjelaskan tentang syarat-syarat suatu organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional jika memenuhi syarat sebagai berikut. Inti dari peran organisasi internasional, tata tertib dunia berpusat pada pemilikan atau status personalitas hukum. Suatu subjek yang dapat dibebani hak dan kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan kemampuan melakukan tugas-tugas tersebut. Yang pertama, perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan negara-negara sebagai dasar hukum tertulis yang di dalamnya selain menyebutkan negara-negara tersebut untuk menyepakati suatu objek tertentu yang menjadi kepentingan negara-negara pendiri. Yang kedua yaitu memiliki maksud dan tujuan baik bersifat umum maupun khusus untuk mencapai tujuan keamanan ekonomi dan juga kesejahteraan serta dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu dapat melaksanakan memiliki badan-badan organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan melalui perbuatan putusan yang disepakati negara anggota dan memiliki kekuatan mengikat.
Yang terakhir yaitu prinsip selektivitas yang melihat dari segi kebudayaan, agama, etnis, pengalaman, sejarah, dan sesama produsen seperti Liga Arab, OKI, negara persemakmuran, OPEC, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Agustina. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri umum organisasi internasional. Profesor Henry G. Kramer memberikan ciri-ciri umum organisasi yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah universality, yang mana suatu organisasi yang biasanya bergerak dengan kegiatan yang luas. Jadi, organisasi dengan ciri ini seharusnya tidak memberikan persyaratan-persyaratan yang berat bagi keanggotaannya, di samping tidak akan memberikan sanksi untuk mengusir anggotanya. Kemudian, ciri yang kedua adalah ultimate necessity, di mana ciri organisasi ini adalah menyangkut berbagai aspek kehidupan internasional yang sangat luas yang diperlukan oleh semua negara, seperti masalah cuaca, pelayaran, penerbangan. Nah, organisasi ini berbentuk teknis sebagai badan-badan khusus PBB yang ada. Lalu, kemudian, ciri organisasi yang ketiga adalah heterogeneity, di mana karena keanggotaannya yang luas, maka organisasi bersifat universal mempunyai perbedaan pandangan baik di bidang politik maupun tingkat perekonomiannya serta budaya yang berbeda-beda. Dalam sifatnya yang heterogen itu, bagi negara anggota yang mempunyai penduduk yang besar akan mempunyai hak suara yang sama dengan negara yang penduduknya kecil. Nah, berikut adalah ciri-ciri umum dari organisasi internasional, yang mana suatu organisasi internasional tidak secara otomatis merupakan subjek hukum internasional. Kemudian, untuk memperoleh status sebagai subjek hukum internasional, maka organisasi internasional harus memiliki syarat-syarat, yang mana dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang terdapat dalam pasal 104 Piagam PBB yang berisi dapat disimpulkan bahwa organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing anggota dan kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Adawiyah. Di sini saya akan memaparkan mengenai ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos
23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan karena situasi di kawasan pada era 90-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sopinar Ahening. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari organisasi ASEAN. Yang pertama mengenai mempercepat pertumbuhan ekonomi, memelihara hubungan negara, meningkatkan kerjasama dalam ekonomi dan sosial, saling memberikan bantuan dalam berbagai bidang, meningkatkan studi tentang masalah Asia, meningkatkan kerjasama dalam berbagai organisasi tiap negara. Mengenai tentang mempercepat pertumbuhan ekonomi, tentunya negara ASEAN memiliki hubungan tentang meningkatkan ekonomi, berbagai hubungan industri, seperti pupuk yang ada di Aceh dan Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, Abu Soda di Thailand. Hal itu menjadi bukti bahwa negara ASEAN memiliki hubungan dalam berbagai bidang ekonomi serta meningkatkan fasilitas negara ASEAN. Yang selanjutnya terkait mempercepat pertumbuhan ekonomi, cadangan pangan. Hingga kini anggota negara ASEAN berkomunikasi dalam penyediaan cadangan pangan. Yang selanjutnya mengenai memelihara hubungan negara. Hubungan negara berkaitan dengan visi misi dari ASEAN. Visi misi dari negara ASEAN yaitu untuk menciptakan wawasan Asia Tenggara menjadi aman, damai, stabil, dan sejahtera. Hubungan negara berkaitan dengan visi misi ini dalam mewujudkan integrasi wawasan di setiap negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi dan sosial. Misinya membangun sosial dalam rangka meningkatkan keadilan sosial standar hidup masyarakat di setiap negara ASEAN, serta memiliki kebudayaan masing-masing dan memperkenalkannya ke setiap negara ASEAN dalam menjalin komunikasi dan sosial. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam berbagai bidang. Contohnya, salah satu negara ASEAN memiliki kekurangan dalam bahan pangan, maka negara lain wajib membantunya, termasuk negara ASEAN. Organisasi ini sangat membantu dalam mewujudkan perekonomian, sosial, dan politik. Yang kelima, studi masalah Asia. Studi masalah Asia menyangkut dengan visi misi dari hubungan organisasi ASEAN. Yang pertama yaitu terkait dengan hubungan regional politik, mendirikan rapat antara Menteri Negeri ASEAN, contohnya membahas mengenai jaminan kesejahteraan rakyat tentang kesenjangan. Hal itu dibahas dalam studi masalah ASEAN. Terbentuknya organisasi ini membantu berbagai aspek termasuk dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang terakhir yaitu meningkatkan organisasi negara. Setiap organisasi upaya meningkatkan kerjasama negara, politik, keamanan, ekonomi.
Hal ini pula berkaitan dengan wawasan Asia Tenggara dalam mendirikan visi dan misi, yaitu aman, damai, stabil, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ilham Muhammad Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika organisasi ASEAN. Organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia. Organisasi internasional region yang didirikan di region Asia Tenggara sebagai perwujudan usaha untuk mendirikan suatu organisasi yang ada di Asia Tenggara, yang anggotanya juga dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 52 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi bahwa organisasi region yang didirikan harus mempunyai tujuan atau tindakannya tidak bertentangan dengan tujuan dan asas-asas PBB, dan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi internasional region yang ada di Asia Tenggara adalah yang disebut Organisasi ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia oleh Adam Malik, yang kedua oleh Tun Abdul Rojak, dan ketiga dari Filipina oleh Narciso Ramos, dan berikutnya yaitu dari Singapura oleh Raja Ratman, dan dari negara Thailand oleh Menteri Luar Negeri Nat Koman, dan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan melahirkan suatu deklarasi yang bernama Deklarasi Bangkok. Adapun dinamika peranan ASEAN, yaitu satu, menurunkan biaya hidup, yang kedua pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik, yang ketiga bekerja sama dan belajar di luar negeri, keempat pekerjaan yang lebih mudah, kelima Filipina yang lebih baik, keenam ASEAN Region Forum atau ARP singkatnya, yang ketujuh yaitu ASEAN Monopoli Perjanjian dan Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang kedelapan peranan ASEAN dalam masalah di Asia Timur, yang terakhir yaitu menyelesaikan persoalan ASEAN Peninsula Oil Club. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.